Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah masuk di nasihat ke-27. Nasihat ke-27 ini adalah Islam memperhatikan sisi lahir dan batin. Nah, ini ada hadis riwayat Malik menuliskan bahwa Atta bin Yasar berkata, pernah datang seseorang kepada Rasulullah SAW dengan rambut yang gondrong dan jenggot yang panjang. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk kepadanya, sepertinya beliau menyuruh dia untuk merapikan rambut. Akhirnya ia pulang ke rumahnya dan mencukur rambutnya serta merapikannya. Selanjutnya ia kembali menemui Rasulullah SAW. Kemudian melihat itu beliau bersabda, bukankah ini lebih baik daripada seseorang yang datang dengan rambutnya yang gondrong seperti setan? Membaca hadis ini, saya langsung berkaca, teman-teman. Jangan-jangan teman-teman yang nonton ini juga kalian berpikir kalau saya ini rambut setan gitu. Ya wallahu alam, saya juga tidak tahu teman-teman ya. Tapi kalau dari sirah nabawiyah yang kita baca itu, ciri-ciri fisik dari Rasulullah SAW yang mulia ini, beliau itu rambutnya itu sebahu, dipanjangkan sampai pundak beliau. Rambutnya hitam kelam, tidak lurus dan tidak keriting, berombak ya. Ya wallahu alam, itu ciri-cirinya. Kita sulit, maksudnya membayangkan wajah dan segala macam kan sulit ya, maksudnya paling tidak gambaran rambutnya seperti itu. Nah, dari ciri fisik dari Nabi Muhammad SAW yang kita baca di sirah nabawiyah ini, itu kemudian saya berpikir atau saya mencoba menelaah, jangan-jangan mungkin seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW ini rambutnya lebih panjang dari itu, kemudian berantakan, tidak dirapikan gitu, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa bukankah ini lebih baik daripada seseorang yang datang dengan rambutnya yang gondrong seperti setan? Ya, tapi ini saya akan bertanya sih kepada orang yang lebih tahu lagi ya. Saya juga takut ya rambutnya ini termasuk rambut setan ya. Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman lihat saya rapi kan, kalian tidak merasa tidak nyaman kan? Karena begini, Islam itu selain mengatur masalah batin, mengatur juga masalah lahirnya. Karena orang kalau berpakaian rapi, teratur, bersih, itu cenderung atau biasanya dia itu mempunyai kamar yang juga rapi, rumah rapi. Biasanya sepatu bersih, segala macam bersih, kita lihat tuh enak. Itu cenderung orangnya juga teratur dan rapi gitu. Nah, maksud dari Rasulullah SAW pada ini dan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ali Kutub adalah, kalau kita terbiasa untuk merapikan diri, kemudian tampil bersih dan segala macam, itu tuh kita akan mempunyai hidup yang juga teratur gitu. Kita teratur, kita rajin membersihkan, kita rajin merapikan tempat kita dan segala macam gitu. Kan saya dulu waktu ngaji di kampus, guru ngaji saya itu suka tiba-tiba, jadi tanpa pemberitahuan, dia suka tiba-tiba datang bertamu ke kamar kosan hanya untuk mengecek kamar dari anak didiknya ini rapi atau tidak. Itu luar biasa. Dan tidak hanya saya, jadi beberapa teman saya itu kadang didatangi, Assalamualaikum, datang itu bertamu, tapi sengaja lihat kamar kami rapi atau tidak. Karena dari kita rajin, kalau kita rapi ya insya Allah hal-hal yang kita tinggali juga rapi begitu. Jadi untuk menghindari sidak-sidak dadakan seperti itu tuh, kami akhirnya rajin sekali merapikan kamar dan segala macam. Takut kalau suatu saat tiba-tiba ada sidak lagi. Tapi begitu kami rapikan, guru ngaji tidak datang. Tapi begitu kalau kami lagi malas, lagi ini, tiba-tiba beliau datang. Tiba-tiba loh. Suka begitu memang. Itulah Islam itu, selain mengatur masalah batin, mengatur juga masalah lahirnya kita. Penampilan kita ini diatur sama Islam, teman-teman. Jadi sholat itu yang utama, tapi berpenampilan rapi di dalam sholat dan keseharian kita itu juga anjuran dari Rasulullah SAW. Jangan sampai orang itu melihat kita kemudian sudah tidak nyaman begitu. Melihat,
aduh dia modelnya penampilan begitu. Jadi tidak nyaman orang melihat kita itu. Bagaimana syiar Islam ini akan tersebar kalau orang Islamnya itu dilihat orang aja orang jadi malas gitu. Jadi kita itu penampilan kita harus rapi, harus bagus, rajin pakai minyak wangi. Karena Rasulullah SAW itu orang yang rajin pakai minyak wangi, suka pakai minyak wangi. Di beberapa cerita itu Rasulullah SAW itu baru muncul aja gitu, wanginya itu udah berasa gitu. Nah kita tuh harusnya begitu juga, meniru Rasulullah SAW. Jadi rajin pakai minyak wangi dan segala macamnya, sehingga orang kalau lihat kita tuh menyenangkan. Nah jadi begitu ya teman-teman semuanya. Penting untuk berpenampilan yang menarik, itu penting juga untuk orang Islam gitu. Nah semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Indah mengindahkan penampilan kita di mata manusia, mengindahkan juga batin kita, sehingga kita menjadi orang yang rapi dan teratur dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa. Insya Allah kita jumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.